Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses pemikiran itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Dalam penulisan paragraf, ada dua pola penalaran yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pola penalaran induktif dan yang kedua pola penalaran deduktif. Pola penalaran induktif. Penalaran induktif adalah pola penalaran untuk menarik simpulan beberapa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelas, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalis, simpulan, atau rapatan. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini. Yang pertama yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal, sebab akibat. Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses pembandingan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian, berdasarkan kesamaannya itu, ditarik suatu kesimpulan. Dalam kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal sehingga simpulannya akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada suatu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar dari simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai suatu atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa kasus yang dikemukakan harus cukup dan dapat diwakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita, seperti politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau persamaan tertentu. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Dalam generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang sangat kuat. Sementara itu, generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Penalaran induktif hubungan sebab akibat. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dalam dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab dan tidak ada satu pun kejadian terjadi tanpa sebab. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia ilmu pengetahuan, hubungan kausal ini sering kita temukan. Misalnya, antara hujan turun
dan jalan becek, atau antara seseorang yang menderita penyakit, kanker darah, dan meninggal dunia. Keduanya adalah hubungan sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini terdapat 3 hubungan antaranya, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat ini, polanya adalah A menyebabkan B, namun A juga dapat menyebabkan B, C, dan selanjutnya. Jadi, efek dari satu peristiwa dianggap menjadi penyebab lebih dari satu keadaan. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, diperlukan kemampuan penalaran seseorang untuk mendapatkan simpulan penalaran. Hal ini akan terlihat pada suatu penyebab yang tidak jelas terhadap satu akibat yang nyata. Akibat sebab. Hubungan akibat sebab merupakan kebalikan dari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan akibat sebab ini, satu keadaan atau kondisi merupakan akibat dari serangkaian atau bagian peristiwa. Hubungan akibat sebab ini dapat kita lihat pada peristiwa, misalnya seseorang yang pergi ke dokter. Ke dokter merupakan akibat dan sakit menjadi sebab. Dalam penalaran akibat sebab ini, peristiwa sebab merupakan simpulannya. Akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa atau keadaan langsung disimpulkan akibat yang ditimbulkannya. Seseorang langsung menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa atau kejadian yang mengakibatkannya, meskipun tidak disebutkan dalam pernyataannya. Dengan kata lain, dalam penalaran ini, satu akibat sudah menyimpulkan penyebabnya. Suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan akibat langsung disimpulkan pada suatu akibat yang lain. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduktif. Dalam penalaran deduktif ini, simpulan dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari satu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penalaran simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu pernyataan. Ada 2 jenis penalaran deduktif dengan penalaran simpulan tidak langsung, yaitu siologisme dan entimen. Siologisme. Siologisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam siologisme ini, penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Siologisme disebut juga cara menarik simpulan dari permisalisme umum dan khusus. Dalam siologisme ini, suatu proses penalaran menghubungkan 2 proposisi yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan yang merupakan proposisi yang ketiga. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Siologisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam siologisme tersebut adalah premisi mayor, premisi minor, dan simpulan. Premisi merupakan proposisi yang menjadi dasar dari argumentasi. Premisi mayor mengandung term mayor dari siologisme yang merupakan generalis atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Premisi minor mengandung term minor atau tengah dari siologisme dan berisi proposisi yang mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Simpulan adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggotanya. Siologisme dibedakan atas 3 macam. Yang pertama yaitu siologisme kategorik, yang kedua yaitu siologisme hipotesis, yang ketiga yaitu siologisme alternatif.
Siologisme kategorik adalah siologisme yang sama proposisinya mempunyai proposisi kategorik. Siologisme ini terdiri atas 3 proposisi, 3 term, subjek, predikat, dan term penengah, dan simpulan atau conclause yang disebut setelah premisinya. Entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang permisalannya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian siologisme yang dianggap telah dipahami. Di dalam paragraf, bentuk penalaran deduktif selalu diawali oleh pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang merupakan data atau fakta dalam bentuk ciri-ciri, gejala, atau fenomena khusus. Demikian video ini saya buat, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.